Ya oke, halo sobat-sobat, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita. Ya ini dia ya, kita tunjukkan cahaya dekat dari WST All ya, WST Gen 1. Ya ini dia WST Gen 1 jalan basah. Ini kebetulan habis hujan tapi udah reda hujannya. Seperti ini ya kalau jalan kondisi basah. Ya ini seperti ini cahaya dekatnya. Ya sambil dilihat untuk kendaraan lewat ya tuh tetap bedanya tetap signifikan begitu atau emang beda kelas begitu. Oke, nanti akan kita tunjukkan kembali di bagian belakang untuk cahaya. Ya sekarang ke penjelasan dulu bila mana paket reflektor jadi dan reflektornya sama. Ya ini dia paket reflektor jadi, tinggal colok saja F1ZR ya, F1ZR ini dia. Menggunakan AECOB bulat ya ini ya, karena AECOB juga ada beberapa model. Ya ini dia, ini AECOB bulat cenderung ke bawah dikarenakan reflektornya itu dia sempit ya, jadi emang agak condong ke bawah, jadi dia kurang sinkron dengan projinya. Nah ini posisinya emang proji di atas, untuk AECOB agak ke bawah. Nah kalau proji di ke bawahin lagi udah nggak bisa karena mentok udah setelan reflektornya ya. Jadi udah mentok setelan reflektor yang di bawah itu yang pakai baut. Ya ini dia di dalam sudah kita buat lubang pernapasan kanan kiri tentunya. Tapi dari belakang masih tertutup. Nah ini dia yang bagian bawah juga ada. Jadinya begini ya, karena reflektornya itu ini cukup kecil sebenarnya. Jadi di belakang tadi emang itu ada lapisan ini ya, lapisan apa sih? Double tip dan plastik steelnya dan ini kabel warna coklat ini untuk senja. Ini dia positif senja. Dan untuk yang kabel hijau tadi itu ini ya lampu dekat dan kuningnya lampu jauh. Nah ini bisa dilepas seperti ini, sangat praktis sekali. Dan ini juga bisa dilepas ya, jadi bisa dilepas-lepas, sangat cukup praktis. Dan ini pun juga bisa dilepas, semuanya bisa dilepas, serba soket. Ya seperti ini. Nah oke ya, bisa lepas semua ya, bisa terpisah semuanya. Oke, terutama yang punya barang ini ya, khususnya yang punya barang ini untuk motor F1ZR ini memang untuk harus di DC. Ini kan memang masih AC. Untuk listrik bawaannya kan memang harusnya AC. Untuk lampu depan itu silakan di DC atau dipindah satu kabel. Sedangkan DC ini kan bisa dari kepala, untuk pemindahan kabelnya bisa juga dari jumper yang di area kiproknya. Tapi itu untuk kabelnya warna kuning tidak boleh dicabut ya, tapi dia tetap menempel. Hanya saja sistem pembatas itu diubah. Yang tadinya sistem pembatas AC diubah menjadi sistem pembatas DC. Nah jelas ya, jadi ada DC dari depan, ada DC dari belakang atau semi DC itu tadi, dan ada DC full wave, selalu berbeda. Oke, ini akan kita tes untuk lampu senjanya, untuk lampu utama. Ya ini kita pastikan dulu. Nah ini dia saat menyala AECOB bulat Demon warna biru. Nah ini yang menyala di lensa ini namanya Demon ya. Dan yang putih melingkar ini AECOB bulat. Karena AE sendiri ada yang BMW aja, ada yang kristal kelas, ada yang klasik, ada yang sport, juga berbeda ya, semuanya berbeda. Nah ini ya, ini chrome-nya dicat ya, tapi birunya lebih untuk demonya lebih signifikan menyala. Nah ini dia lampu dekatnya, kita tes sedikit. Jadi kita pastikan bahwa barang ini berfungsi sebelum kita masukkan ke dalam dus, karena ini memang untuk kiriman keluar ya, keluar kota ya. Oke, kita selalu menjelaskan secara berkala. Ini dijual online nggak sih sebenarnya? Kita tidak jual online, tapi kalau mau darurat, saya pengennya marketplace atau apa sih, rekening bersama dan lain sebagainya, itu bisa melalui link Tokopedia-nya. Nah ini dia ya, kita tes seperti ini, nanti kita tunjukkan kembali di bagian belakang nanti. Nah ini dia, ini posisinya cahaya menatap 2 mm ya, bukan 2 cm, 2 mm, dia berpengaruh. Nah ini ya, tuh ada lekukan, ini kan mika bening ini ada lekukan nih. Ini ada lekukan yang bening menuju ke arah yang mika buram. Nah ini dia ada efek sedikit. Nah ini nih, di bagian sini tuh, walaupun cahaya di bagian reflektor tadi terbentuk 2 mm, itu sangat berpengaruh. Jadi nggak kalah penting infonya,
Untuk reflektor ini F1ZR berarti paling bisa ya ini ya, model karakter cahaya yang cut off atas, cut off bawah horizontal, atau ini biled WST Gen 1. Kalau pakai sniper yang model kantong, apalagi WST yang Gen 2 yang lebih kantong, dipastikan cacat. Kurang lebih begitu ya. Ya ini dia tampilannya, silahkan diperhatikan sendiri. Karena ini juga cukup sempit sekali. Jadi untuk proji biled yang bersifat kantong, dia sangat susah sekali di reflektor kecil seperti ini. Jadi mendesainnya kan memang harus, oh ya ini dia, kita apa, packing. Jeng 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 jeng. Nah ini dia ya. Lanjut kita packing. Kita lap dikit supaya higienis sedikit. Jadi setiap proji biled ini atau setiap reflektornya juga ada yang cocok menggunakan proji, ya ada yang cocok dengan WST yang Gen 1 yang mengharuskan, ada yang pakai yang berbentuk kantong bisa, ada yang nggak bisa. Semuanya berbeda-beda gimana reflektor dan cocoknya dengan proji apa, itu semuanya berbeda-beda. Silahkan dikonsultasikan saja. Ini sebelumnya sudah pernah kita coba menggunakan sniper UPS, tapi tidak cocok, cahaya sangat nabrak sekali karena dia berbentuk kantong. Nah begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di nomor WhatsApp kita. Hanya saja tetap slow respon untuk nomor WhatsApp kita. Dan untuk harga berapa silahkan konsultasikan saja di nomor. Jadi untuk posisi AE COB juga ini sebenarnya aslinya tidak muat ya. Itu kan tadi kita muat-muatkan, jadi digeser agak ke bawah. Jadi ya reflektor bagian dalam tadi kena bobot juga ya sedikit ya. Jadi ya terjadilah tidak kurang sinkron gitu ya. Posisi proji di ke bawah kan udah mentok setelan, nggak bisa. Kalau posisi di ke atas kan juga udah nggak bisa karena udah sangat pas sekali. Ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Dan untuk AECB-nya ya itu tadi kita bikin agak ke bawah karena nggak bisa di ke atas kan, udah mentok nggak bisa. Sedangkan dipotong kalau AECB nggak bisa. Kalau yang BMW dipotong masih bisa. Atau yang model kristal gitu ya. Tapi sih nggak masalah ya. Yang nah ini ya tuh dia agak ke bawah, kegeser. Untuk posisi ini ya, nah ini yuk, dia hanya cahaya menabrak cuma 2 mm, dia sangat berpengaruh. Jadi dia efeknya, nah ini di sini tuh, jadi ada gelap-gelap sedikit gitu, ya sedikit sih. Untuk segitu sih masih bisa diterima lah ya, masih bisa ya masih bisa dikategorikan masih oke lah gitu ya. Nah ini tanpa mika nih tuh, bedanya tuh, dia tanpa mika sama dikasih mika, silahkan diperhatikan. Nah ini plus mika ini. Nah di sini di tengah-tengah bagian bawah. Nah ini nih tuh, itu plus mika. Udah nggak ditunjukin lagi. Udah beda ya plus mika sama enggak, karena nabrak 2 mili saja sangat berpengaruh sekali. Nah jadi untuk motor ini silahkan di DC dulu dari belakang juga bisa. Untuk caranya gimana? Kalau nggak bisa silahkan minta bantuan ke bengkel terdekat atau cari informasi di Google, YouTube masih sama cara DC dari belakang, itu tadi sudah disebutkan. Jadi sifatnya memang di DC kan ada beberapa tuh, di setiap tempat ini kan beda, ada yang dicabut kabel kuning, ada yang enggak. Tapi kalau dicabut kabel kuning nanti akinya cepat rusak. Jadi untuk pembatas itu tidak boleh. Untuk kiprok kakinya ada 4, semuanya harus dipakai. Hanya saja yang namanya semi DC tadi, yang di pengisian menuju apa namanya, yang bagian lampu menuju kiprok itu dicabut, di jumper ke kontak. Jadi untuk pembatasnya itu dia jadi apa ya namanya ya, semacam DC lah gitulah ya. Intinya dia otomatis DC gitu ya. Kadang menjelaskan bingung juga ya. Oke, untuk sahabat tukang super dimanapun anda berada, untuk harga berapa penasaran silahkan chat saja di WhatsApp kita. Sekian dan terima kasih, sehat selalu untuk sahabat tukang super dimanapun anda berada. Terima kasih atas dukungan dan doanya juga. Next informasi, next video. Wassalam, bye bye, dadah.